Di Kelurahan Bungus Timur, Kota Padang, Fakultas Keperawatan Universitas Andalas bekerja sama dengan Puskesmas Bungus menggelar program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini fokus pada pencegahan stunting dengan memperkuat peran ibu dan kader posyandu dalam mendeteksi tumbuh kembang anak serta memahami gizi seimbang. Kegiatan ini mendapat sambutan positif. Para ibu mengikuti materi dengan penuh semangat, bahkan siap menularkan pengetahuan yang diperoleh kepada lingkungan sekitar. Kayaknya hari ini luar biasa ya. Semuanya ibu-ibunya semangat. Memang kita udah dapat informasi kalau di sini ada kelas ibu balita ya. Jadi saya pikir waktu itu sebenarnya saya minta banyak. Jadi menurut kepala puskesmas, kalau banyak hasilnya nada ada gunanya juga. Tapi biar aja lah 10 ini mereka rutin dan kita memberikan dia supaya semakin bagus. Dan kita berharap mereka bisa menularkan ilmunya ke tetangga-tetangga yang punya balita gitu ya. Profesor Mary menegaskan, menjadi ibu cerdas sangat penting. Kecerdasan ibu bukan hanya soal pendidikan, tapi juga pemahaman gizi sejak masa kehamilan hingga balita, serta kemampuan mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Ibu yang cerdas tentu dia harus cerdas tentang gizi anaknya. Gizi bukan saja dari waktu anaknya itu, tapi dari dia mulai anak itu dalam kandungan, mulai dia hamil sampai umur 2 tahun, dan bukan berarti setelah 2 tahun tidak juga, cuman di saat itu paling maksimal, karena memang pembentukan sel-sel otak itu yang paling maksimal di saat itu. Nah di samping itu dia sudah bergizi, dia juga harus deteksi anaknya untuk tumbuh kembang, apakah ada kelainan atau tidak. Kalau ibu cerdas itu kan tentu harus tahu kalau anak ini punya keterlambatan. Berarti dia harus segera bawa ke petugas kesehatan yang mapan, yang tahu memang hal tersebut. Misalnya di sini ada pustu atau klinik tumbuh kembang ke dokter atau ke puskesmas. Nah setelah itu dia juga selalu tidak hanya memantau itu sebentar sesuai dengan umur. Kalau di 1 tahun, 1 sampai 12 tahun itu sekali sebulan. Jadi kita berharap dia datang ke posyandu. Selain gizi, Profesor Mary mengingatkan pentingnya pola asuh yang mencakup asuh, asih, dan asah. Stimulasi sederhana, kasih sayang, serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi dasar tumbuh kembang optimal. Asuh, asih, dan asah. Nah kita ingatkan dia, asuh tuh mana semua yang dia lihat gambar tadi, terus asih, kasih sayang juga kan, supaya dia berbicara juga bagus dengan anaknya. Setelah kasih sayang tentu ada stimulasi harus pakai alat. Kita kasih tahu kan, dia duduk bercerita aja tuh udah stimulasi, cerita dengan anak, senyum-senyum bawa anak berteman dengan tetangga sebelah, udah stimulasi itu. Dan itu merupakan dasar untuk anak ke depannya. Nah itu gunanya kita bilang tadi program ibu cerdas ini segala macam, mulai dari rumah. Kita tahu ibu itulah yang mengatur manajemen rumah, bagaimana pengeluaran. Nah jangan lupa ada pengeluaran untuk gizi anak. Sampai apa yang dilakukan itu fondasi dasar untuk anak, yang anak nantinya akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, karena dia adalah untuk masa depan Indonesia, pengganti kita-kita ini. Nah maka ibu bilang tadi pengganti Pak Prabowo, harapannya dia pengen maju sekali, karena kita punya kuesioner komitmen tadi. Komitmen di dalam tuh dia berjanji, saya berjanji akan melakukan ini, ada 10 tuh. Maka tadi dengan ibu udah janji kan, iya bu, siap bu, saya berjanji bawa anak pergi nih, saya berjanji beli makan ini. Nah, ada komitmennya. Program ini juga disambut positif oleh Puskesmas Bungus. Kepala Puskesmas berharap ibu hamil dan ibu balita semakin rutin melakukan pemeriksaan dan aktif memanfaatkan posyandu. Kami berharap, terutama saya Kepala Puskesmas, ibu-ibu hamil dan ibu yang memiliki balita yang ada di wilayah Bungus Teluk Kabung bisa memeriksakan dirinya, terutama ibu hamil. Ibu hamil bisa memeriksakan dirinya minimal 6 kali selama kehamilannya sampai bersalin, kemudian bisa menentukan di mana bersalin dan bisa melahirkan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan ibu-ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Bungus. Diharapkan ibu-ibu balita membawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang berat badannya setiap bulan, mendapatkan imunisasi, mendapatkan vitamin A,
dan juga nantinya di atas 2 tahun mendapatkan obat cacing, dengan harapan generasi ini yang akan menjadi penerus kita di tahun 2045 menjadi generasi yang sehat, jauh dari penyakit dan terbebas dari penyakit. Sinergi antara akademisi dan tenaga kesehatan diharapkan menjadi langkah nyata dalam melahirkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Padang, Reski Anggia, Herman Zaid melaporkan.